Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Bethlehem Hall, yang ada di atas, kemudian yang ada menyaksikan juga secara online. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa ya, kebaca wajah-wajah mau liburan kelihatannya. Makanya luar biasa, atau ya karena liburan udah lebaran kan enak jalan-jalan. Muka-mukanya berseri-seri buat kesempatan pada pagi hari ini. Oke, tadi Pastor Vencung, Pastor Philip udah bicara bahwa dalam 2 bulan ini kita akan berbicara mengenai servanthood and ministry. Berbicara mengenai pelayanan, berbicara mengenai ministry. Dan saya bersyukur Pastor Arif udah khotbah sangat bagus minggu lalu. Saya rasa itu kalau kita nonton aja sekarang juga udah cukup. Saya gak perlu khotbah saya pikir. Karena itu udah keren banget. Dan saudara harus lihat itu, saudara harus nonton itu kembali. Karena untuk itulah kita datang. Makanya saya suka ketika beliau bilang loh, kalau gereja cuma ngomongin berkat, kita sedang kehilangan roh kita yang sebenarnya. Kehilangan kita ada sebenarnya. Gereja itu identik dengan salib, bukan dengan berkat. Gak suka kelihatannya kalau ngomong salib pagi-pagi. Ya, belum makan nasi uduk kelihatannya. Kalau ini pagi. Itu adalah esensi bicara mengenai gereja. Servanthood and ministry, Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang kelima ke-8. Memulai dalam bulan Maret tuh Pastor Daniel Yosafat udah khotbah tentang servant leader. Kemudian Daniel Nathanael juga bicara mengenai pelayanan, mengenai kepemimpinan hamba. Saya meneruskan apa yang beliau sudah sampaikan, bicara servanthood and ministry. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi ditulis oleh Paulus ketika dia ada di penjara. Sebagai tahanan politik waktu itu, ditempatkan di penjara paling tengah dan bukan sekedar karena dia di penjara doang, di kiri kanannya tuh dijagain. Jadi kakinya dirantai, tangannya dirantai, di samping kiri kanannya tuh ada pengawal yang khusus untuk jagain dia. Padahal dia gak seberbahaya gitu. Tapi ya karena dia menjadi tahanan politik dan hebatnya adalah ditulis dalam situasi di mana Paulus gak dalam situasi enak, lagi liburan. Enggak, tapi situasi di penjara. Dan dia tulis mengenai ayat ini, Filipi itu ditulis mengenai hal itu. Filipi kemudian ayat yang kelima berkata gini yang tadi di awalnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah kata pikiran di sana itu berasal dari kata phroneo dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam kata phroneo. Phroneo itu ternyata bukan sekedar pikiran sesaat doang. Phroneo itu berbicara mengenai pikiran yang dilatih terus menerus sehingga dari pikiran tersebut menjadi yang awalnya menjadi dari pikiran itu kemudian menjadi kehidupan, menjadi sebuah budaya. Jadi Paulus sedang menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama berpikir seperti Kristus berpikir. Tapi bukan cuma berpikir sesaat doang, berpikir yang phroneo kata Paulus. Berpikir yang phroneo artinya pikiran kita perlu dilatih terus menerus. Sehingga yang awalnya dari pikiran, karena kita latih terus menerus, pikiran tersebut menjadi budaya, menjadi kehidupannya kita. Saudara perlu mengerti bahwa pikiran itu melahirkan perkataan. Perkataan itu melahirkan perbuatan. Jadi kalau mau ubah perbuatan, ubah pikirannya. Gak setuju. Kalau ada orang yang memang malas, kalau mau ubah perbuatan malas itu harus ubah pikirannya. Nah waktu Paulus berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama berpikir seperti pikiran Kristus. Dia berkata melatih pikiran kita berulang-ulang dalam kehidupan, berterus-terus dalam kehidupan. Sehingga dari pikiran tersebut bisa menjadi kehidupan, bisa menjadi budaya yang kelihatan. Yang awalnya pikiran yang gak kelihatan, kemudian ketika berlahir melalui tindakan, melalui perbuatan, jadi pikirannya kemudian menjadi kelihatan. Nah yang menarik adalah gini, kemudian jadi pertanyaan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayat yang kelima, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dikasih tahu pikiran Kristus itu apa. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ternyata pikirannya Kristus yang Paulus inginkan semua gereja, semua murid-murid Tuhan berpikir dan itu menjadi kehidupan kita adalah pikiran ini nih.
Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata gini, pikiran apa yang ada dalam Kristus pada dasarnya, ia itu bicara Kristus, ia sama dengan Allah. Tapi dia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Hari ini kan kita seringkali ikut-ikutan, bukan seringkali ya, seringkali di dunia kan kita seringkali melihat bahwa kalau saudara mau jadi hebat, saudara harus menonjol di atas. Saudara harus jadi orang yang ada di atas, saudara harus jadi pemimpin yang hebat. Tapi pikiran Kristus itu berbeda loh. Ia melepaskan semuanya itu lalu menjadi sama seperti seorang hamba, ia menjadi seperti manusia. Dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di kayu salib. Boleh tayangin gambarnya. Many men wanted to be God. Only one God became man. Begitu banyak orang yang ada di dunia ini, pemimpin-pemimpin hebat di dunia ini yang berusaha untuk menjadi seperti Tuhan. Tapi cuma ada satu yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan, turun jadi manusia. Loh, bukankah itu yang sedang dunia tawarkan? Saudara sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling atas? Untuk menjadi yang paling hebat? Oh, kalau saudara lihat tadi gambarnya kalau dimunculin. Itu ada Firaun gambarnya. Boleh munculin gambarnya? Itu ada Firaun. Itu ada Napoleon Bonaparte kalau nggak salah. Itu ada Joseph Stalin tuh. Saya nggak tahu itu Genghis Khan atau Kubilai Khan. Oh, hampir mereka betul. Mereka mungkin menguasai 2/3 dunia. Semua pemimpin di atas itu ya hebat mungkin. Menguasai 2/3 dunia. Tapi mereka menguasai 2/3 dunia dengan peperangan. Cuma ada satu Tuhan yang namanya Yesus menjadi manusia, kuasain dunia dengan cinta. Itu yang buat beda. Ya kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Cuman dia yang buat beda. Nah pikiran Kristus itu yang harusnya kita pegang. Yang Paulus berkata, pikiran Kristus itu yang murid-murid Tuhan. Karena Filipi ditulis untuk gereja. Yang harusnya kita gereja pegang hari-hari ini. Bukan terbabik dengan gaya hidup dunia. Mengikuti apa yang dunia begitu banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi Tuhan. Sementara yang adalah Tuhan sendiri memutuskan untuk menjadi manusia. Kita suka banget kalau dilayanin VVIP kan. Mohon maaf, gereja kita gak kenal istilah VVIP. Kalau saudara punya mobil 10 miliar, 15 miliar, atau punya kapal terbang sekalipun, kalau datang ke gereja telat, parkirnya di jalan roda. Ya, parkirnya sampai ke gang out. Mau parkir helikopter di gang out juga terserah kalau ada tempatnya. Boleh-boleh aja, nggak ada VVIP. Ya kalau mau datang lebih awal duduk di depan, ya memang harus datang lebih awal. Iya, kenapa? Karena itu yang Yesus ajarin. Dia nggak mau ngambil keputusan untuk turun ke bawah. Nggak ada yang enak dengan kata turun. Iya nggak? Iya. Turun pangkat, nggak enak. Turun kelas, apalagi nggak naik kelas. Turun jabatan, iya turun jabatan. Turun tahta, iya. Satu-satunya yang enak mungkin ibu-ibu, turun harga. Iya kan? Itu karena kita yang konsumen. Tapi yang jualan kan nggak enak. Turun harga, gue harus diskon nih, harus potong margin. Nggak ada yang enak dengan kata turun. Tapi Tuhan mengambil keputusan untuk turun ke bawah. Saya gambarin ini buat saudara. Saya nggak nurutin Andi Iskandar. Karena kalau lihat Andi Iskandar begitu dia kelihatan pintar banget Andi Iskandar itu. Memang Andi Iskandar itu pintar banget. Kalau ini adalah Tuhan. Filipi 2 tadi berkata bahwa dia memutuskan untuk turun. Jadi manusia. Ya enggak? Dan dia bukan sekedar turun Alkitab tulis. Dia melepaskan semuanya. Jadi waktu Tuhan ini, Yesus ini turun menjadi manusia, dia melepaskan semua atribut ketuhanannya. Kalau dia nggak lepaskan atribut ketuhanannya, bumi itu bisa hancur waktu dia datang. Gak sanggup untuk menampung dia. Bagaimana mungkin kemudian rahim seorang wanita yang namanya Maria, kemudian bisa menampung benihnya Kristus. Kalau dia nggak melepaskan ketuhanannya. Dia melepaskan ketuhanannya. Sementara kita kan berjuang kepengen untuk jadi Tuhan. Ya dong, kalau Tuhan menjadi yang pertama kan berjuang untuk menjadi Tuhan. Dia melepaskan ketuhanannya kemudian memilih untuk menjadi manusia. Ini adalah perjalanan terjauh, perjalanan paling jauh yang pernah dilakukan oleh seorang manusia yang namanya Yesus Kristus. Ketika dia dari surga turun ke bumi. Dan yang menarik adalah waktu dia turun ke bumi, Tuhan menjadi manusia turun ke bumi, lahirnya di kandang. Kalau saya jadi Tuhan kan paling nggak lahirnya di istana lah. Atau rumah sakit yang paling bagus lah. Anak sultan mau lahir. Kan biasa gitu kan kalau lagi nonton sekarang anak sultan mau lahir. Anaknya Crazy Rich mau lahir. Masa lahirnya di kandang? Harusnya lahirnya di istana dong.
Nggak di kandang. Walaupun dia sebagai Tuhan, walaupun kemudian jadi manusia, tapi dia memilih memutuskan untuk lahir di kandang. Saudara tahu nggak? Tuhan itu meresikokan dirinya hanya untuk saya dan saudara. Kandang itu kan nggak steril. Ada yang mau lahir di kandang? Nggak mau kan? Ada yang mau lahir di kandang? Nggak mau. Mohon maaf, ininya. Kita paling ngelahirnya di rumah sakit bersalin lah. Ya memang ada, kalau berita ada yang lahir di beca kan itu kan ada. Walaupun itu kan kejadian memang sangat-sangat udah kebelet banget pengen melahirkan ibu-ibu. Tapi ini manusia, Yesus turun menjadi manusia di bumi, kemudian dia lahir di kandang. Kenapa dia harus lahir di kandang, gak lahir di istana? Kalau Yesus lahir di istana, cuman raja dan bangsawan yang bisa datang sama dia. Kalau dia lahir di kandang, gembala bisa datang sama dia. Kalau dia lahir di kandang, orang sama seperti saya dan saudara, itu bisa datang sama dia. Itu alasan kenapa dia lahir di kandang. Kalau dia lahirnya cuma di istana, cuma orang-orang yang di level ini yang bisa datang. Tapi dia memilih memutuskan untuk lower down himself, dia merendahkan dirinya untuk lahir di kandang supaya gembala bisa datang. Orang-orang terbuang sama seperti saya dan saudara bisa datang loh. Kalau dia lahir di istana raja, gembala nggak bisa datang. Ada orang bilang bahwa iya, kandang pada saat itu ketika Yesus lahir di kandang itu sebetulnya menggambarkan bahwa Yesus sedang hadir dalam kehidupan manusia. Memang betul kehidupan manusia kalau dalam dosa tuh hidupnya seperti dalam kandang. Berantakan, bau, nggak punya arti apa-apa. Tapi Yesus memilih untuk lahir di sana. Dia memilih dari Tuhan datang menjadi manusia, merendahkan dirinya, turun ke bawah untuk menjadi manusia. Itu kan fase yang pertama yang tadi kita baca. Bahwa ia merendahkan dirinya. Dari Tuhan, Alkitab tulis tadi yang Filipi pasal yang kedua tadi. Yang walaupun ayat ke-6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu telah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba di sana ditulis dari kata doulos. Itu punya pengertian hamba yang paling rendah. Saudara bisa duduk kemudian bayangin gak? Ada raja di atas segala raja yang mengambil keputusan secara sadar untuk mengambil rupa seorang hamba yang paling rendah. Hanya karena untuk kita. Berbahagianya kita. Karena Tuhan kita bukan sekedar Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang mengerti, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keperluan kita. Dia jadi dari sorga, menjadi manusia, turun ke bumi menjadi hamba, lahir sebagai gembala. Saya baru nonton film Jesus Revolution. Bapak Ibu perlu nonton tuh film. Kemarin itu berbicara mengenai tahun 60-70 kalau Bapak Ibu yang ada anak-anak muda di masa-masa seperti itu ada pergerakan namanya Jesus Movement. Sebuah pergerakan di Amerika yang kemudian itu melanda begitu banyak orang. Kenapa? Karena saya nonton filmnya untuk lihat bahwa ada seorang preacher, ada seorang penginjil jalanan yang bergaya hippies. Karena pada saat itu orang kalau hippies tuh dibuang. Maksudnya ya negara lagi, itu karena perang Vietnam, negara lagi perang, itu kaum hippies yang mereka terjerat seks bebas, narkoba semua. Tapi ada satu orang penginjil yang bicara pakai budaya mereka, bicara pakai bahasa mereka, dan itu kegerakan itu sampai melanda kemana-mana. Dan saya ternyata di situ kemudian duduk mengerti kenapa Yesus memilih memutuskan untuk lahir di kandang domba. Supaya orang-orang rendah, orang-orang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan itu bisa datang kepada dia. Iya bisa datang. Orang-orang seperti kita loh bisa datang kepada dia. Bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang suci, tapi orang-orang seperti kita bisa datang. Dan bukan berhenti sampai di situ aja. Selama Yesus ada di bumi, hitunglah di sini 30 tahun ya Pak. Message dia selama dia ada di bumi. Matius 20 ayat 28 berkata gini. Selama dia kan turun jadi hamba yang paling rendah. Kemudian selama dia ada di bumi, message-nya cuma berkata gini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Turun dari sorga sampai ke bawah. Menjadi seorang hamba yang paling rendah. Dan selama dia hidup di bumi ini fase kedua. Dia berkata gini, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Hebat gak saudara? Dan mohon, saya lupa tadi. Waktu dia memilih untuk lahir di sini jadi di kandang domba, betul, gembala datang. Tapi jangan lupa, ada raja juga yang datang. Orang Majus itu berbicara mengenai raja. Hanya karena dia mengambil rupa seorang hamba, identitasnya tetap raja. Iya, Yesus tuh waktu dia mengambil rupa seorang hamba, betul, rupanya hamba. Tapi identitasnya tetap raja, statusnya tetap raja. Dari apa? Karena ada raja, 3 raja, yaitu raja orang-orang Majus itu yang datang pada Yesus waktu dia dilahirkan. Dan beri persembahan emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahannya raja. Rupanya betul sebagai manusia, identitasnya sebagai raja. Dan waktu dia hadir ke bumi ini, message dia cuma satu. Aku datang bukan untuk dilayani.
Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Udah merendah serendah-rendahnya, kemudian dia hidup melayani selama hidup di dunia dia berkata bahwa dia nggak dilayani tapi untuk melayani. Kehidupannya kan turun, lurus. Ini 30 tahun kehidupannya Yesus nggak tahu. Saudara nggak pernah temukan ada di mana-mana Yesus ada di situ. Selama 30 tahun kehidupannya. Kemudian 3 tahun terakhir dari kehidupannya, ya kalau sekarang disebut dengan penginjil jalanan lah kelihatannya Tuhan Yesus. Karena dia ada di jalanan, oke, namanya tenar di mana-mana. Ya oke lah, hidupnya naik sedikit lah. Seperti grafiknya tuh naik sedikit segini lah. Selama 3 tahun kehidupannya. Dia menyembuhkan orang, dia bangkitin orang mati, dia lakukan begitu banyak. Turun ke bawah, Tuhan jadi manusia, kemudian selama 30 tahun dia gak dikenal, selama 3 tahun terakhir dia muncul. Di titik terakhir ketika dia ada sebelum dia disalibkan, Lukas pasal yang ke 22 ayat ke-24 berkata gini, ini di perjamuan makan malam. Minggu lalu kan kita rayain Paskah. Jadi ini titik di mana ketika dia akan disalibkan. Lukas 22-24 berkata gini, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Saudara bayangin gak? Sebentar lagi gurunya mau disalib. Yang jadi murid ribut siapa yang paling hebat. Kalau saudara nih contoh ya mau pergi nanti selama 3 tahun pindah keluar kota. Keluarga tuh lagi ributin. Ntar handphonenya buat siapa? Ntar tasnya buat siapa? Ntar rumahnya buat siapa? Ributin itunya. Padahal saya akan pergi selama 3-5 tahun keluar kota. Loh harusnya kan yang mereka pikir adalah sebentar lagi mau disalib Tuhan Yesus. Mereka sedang ributin siapa yang terbesar. Tuhan nggak anti dengan siapa yang terbesar. Enggak. Dia nggak marahin langsung berkata, nggak boleh lu ngomong yang terbesar. Enggak. Dia nggak anti dengan yang terbesar. Dia cuma pegang, dia cuma ingatkan murid-muridnya cuma 2 hal. Pertama, motifnya menjadi terbesar apa? Yang kedua, bagaimana caranya untuk menjadi terbesar. Apa motifnya? Kemudian apa yang menjadi motifnya dan bagaimana prosesnya. Yohanes 13 kemudian ketika murid-murid ribut siapa yang terbesar. Tahun lalu kan saya bicara buat saudara. Ketika duduk makan mereka sedang bertengkar siapa yang terbesar. Mungkin kemudian Andreas berkata gini, paling hebat gua. Karena kejadian 5 roti dan 2 ikan adalah Andreas yang menemukan bocah bawa 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang laki-laki dikasih makan. Betul gak? Andreas bisa bilang gua yang nomor 1. Gua yang paling hebat. Karena gua yang bawa anak kecil menemukan kemudian terjadi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian kan Yudas Iskariot juga bisa bilang paling hebat. Kenapa? Dia pegang duit. Iya dong yang pegang duit kan yang paling hebat, betul ibu-ibu? Oh ibu-ibu sih yang ditanya. Yang pegang duit kan selalu yang paling hebat. Kalau mau ngapa-ngapain kalau duitnya gak keluar kan gak jalan. Yudas Iskariot kemudian bisa bilang, gua dong yang paling hebat. Kenapa? Karena gue yang megang duit. Yohanes kemudian juga bilang, yang tidur di sisi hatinya di dadanya Tuhan Yesus kan cuma Yohanes. Betul gak? Mereka sedang ribut akan kayak gitu. Yang paling dekat dengan Yesus kan Alkitab bilang Yohanes. Kemudian kan Petrus berkata gini, gak usah banyak berisik, yang paling hebat adalah gue. Kenapa? Karena cuman gue yang bisa jalan di atas air. Yang lain kan gak ada yang bisa jalan di atas air ibaratnya. Cuman Petrus doang yang bisa berjalan di atas air. Yang lain mah udahlah, 5 roti ya oke lah. Gue jalan di atas air sendirian. Gak ada yang lebih. Sementara mereka bertengkar siapa yang paling hebat, gurunya dengar yang namanya Yesus. Di titik terakhir menjelang dia meninggalnya, Yohanes 13 berkata begini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dia adalah the most powerful person pada saat itu. Orang yang paling berkuasa pada saat itu. Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang. Turun menjadi manusia yang paling rendah. Selama 30 tahun kemudian gak tahu apa-apa. 3 tahun terakhir kemudian oke lah dia naik ke atas karena dia dikenal. Di titik terakhir pada ketika murid-muridnya sedang bertengkar, Yesus berkata gini, kalau kamu menjadi terbesar, kamu harus layanin yang lain. Dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saudara bayangin, saya cerita kan tahun lalu. Bagaimana waktu Yesus basuh itu ada kakinya Yudas Iskariot. Waktu Yesus basuh itu ada kakinya Petrus. Waktu Yesus basuh itu ada kakinya Thomas. Waktu Yesus basuh itu adalah kaki ke-12 murid yang nanti beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian itu kocar-kacir kemana-mana ketika Yesus disalib.
Nggak bersama-sama dengan Yesus. Bayangin saudara, 3 tahun hidup, makan, tidur, pelayanan sama-sama. Ketika saat dimana mereka dibutuhin, kocar-kacir semuanya. Tapi Yesus tetap basuh mereka kok. Yesus tetap melayani mereka loh. Bahkan untuk Yudas, Alkitab tulis begini. Yudas, Yohanes 13 ayat ke-26 berkata gini. Untuk Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Jawab Yesus, atau ditanya siapa yang akan mengkhianati? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya ke dalam anggur. Dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Untuk orang yang mengkhianati Yesus aja, dia kasih makan. Kalau saya kasih makan bersama dengan racun tikus. Kalau saya sih ibaratnya, loh hianati dia. Hianati, kalau saudara kita nggak tahu. Tapi kalau saudara tahu jadi Yesus, iyalah. Dikasih racun itu pasti, mati. Tapi Yesus enggak loh. Sedemikian dia mengambil keputusan froneonya untuk hidup merendahkan diri seperti hamba. Bahkan sampai orang yang mengkhianati dia aja dia kasih makan. Yang kayak begini ini. Yang Paulus berkata, kamu harus punya pikiran Kristus yang model kayak begini. Bahkan untuk orang yang Anda gak suka, Anda harus belajar untuk mengasihi mereka. Bahkan untuk orang yang memperlakukan hal yang buruk buat kita, Anda harus belajar untuk mengampuni mereka. Bahkan untuk orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, kita harus belajar untuk mengasihi dia. Kenapa saya tadi bilang walaupun dia dalam rupa sebagai hamba tapi identitasnya raja, karena cuma raja yang berkata gini, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kamu diajak jalan 1 kilo, jalan bersama dengan mereka 2 kilo. Kalau mereka minta jubah kamu, berikan dua-duanya jubahnya dalam kehidupan kamu. Kualitasnya raja. Waktu dia ada di titik terakhir, kemudian dia merendahkan diri, Alkitab tulis kemudian dia diturunin ke bawah. Salib ini. Dari raja di atas segala raja, karena salib itu berbicara penjahat yang paling jahat. Dia ambil bagian itu. Seberapa rendah Tuhan Yesus turun, serendah-rendahnya yang dia bisa turun. Dari titik kemudian ada di surga, Pak. Kemudian ada di sini. Yang Paulus berkata gini, gereja, kalau kamu mau, ini, hendaklah kamu memiliki pikiran Kristus yang model kayak gini. Turunnya dari sini, sampai kepada ke bawah. Ada satu buku ditulis oleh Bill Hybels, saya baca dulu, ada disebutnya dengan Descending into Greatness. Jalan yang turun untuk naik ke atas. Yesus mengambil jalan untuk turun ke bawah. Karena ayat yang selanjutnya Filipi yang ke-2, ayat yang ke-9 dan yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di titik paling rendah dalam kehidupannya karena dia lakukan ini buat saya dan saudara. Alkitab tulis gini, kemudian Tuhan memberikan dia nama di atas segala nama. Dikasih kemuliaan. Pastor Arif tulis dengan sangat bagus minggu lalu. Gak akan pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. Gak akan pernah ada kemuliaan tanpa salib. Gak akan pernah ada kemenangan tanpa sebuah perjuangan. Gak akan pernah ada sebuah kemuliaan, kemenangan tanpa sebuah peperangan. Kita tuh kepengen ininya, tapi gak kepengen ininya. Sementara ininya adalah hal yang penting karena waktu ini diturunin seperti kayak begini Pak. Yang terjadi adalah Tuhan sedang membawa karakter saudara naik ke atas. Nih, naik ke atas. Sepertinya memang sepertinya kita direndahin kayak begini, tapi yang terjadi adalah karakter kita sedang dibentuk ke atas. Karena masa-masa ini sampai ke sini Pak, Bu, ini adalah masa-masa karakter dibentuk. Masa-masa yang ada di dalam saudara, value saudara dan saya itu dibentuk. Di masa-masa seperti gini, kita kepengen kemuliaannya, tapi gak kepengen ininya. Sementara Yesus berkata gini, kalau kamu mau dapatkan kemuliaan, ikutin jalan yang turun ke bawah. Belajar untuk merendahkan diri sama seperti Kristus hidup. Karena iblis memilih jalan yang terbalik. Yesaya itu tulis berkata, apakah ada ayatnya ya? Saya lupa. Yesaya. Karena saya lupa, di saya sih ada catatannya. Di Yesaya tuh ditulis 14 ayat 13 sampai 15. Saya bacain aja buat saudara. Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat ke-15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam
di liang kubur. Iblis tuh mengambil jalannya nggak seperti Tuhan Yesus, dia mengambil jalan kepengen naik ke atas. Alkitab tulis apa yang terjadi, dia diturunkan ke bawah. Saudara harus pilih jalan hidup saudara mau jadi seperti gimana. Paulus cuma minta begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Kristus. Ini yang jadi pikiran Kristus. Dapatin, hampir semua tokoh di Alkitab itu menjalani kehidupannya dengan jalan yang turun. Musa menjalani kehidupannya dengan hidup yang turun. Dari Prince of Egypt, dari seorang putra Mesir, putra mahkota di Mesir, kemudian diturunkan menjadi seorang gembala. Dan waktu dia diturunkan menjadi seorang gembala, Tuhan bentuk karakternya supaya ketika karakternya sudah sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin hebat di Mesir. Daud juga sama. Daud itu adalah seorang gembala loh. Ada di titik paling bawah dalam hidup. Dalam hitungan beberapa waktu kemudian Tuhan angkat dia naik ke atas. Yusuf, anak yang paling disayang oleh Yakub, harus kemudian dijual sebagai budak, turun ke bawah, dipenjara sampai ke bawah, dan dalam hitungan sehari doang dia naik ke atas. Ini jalan turun menuju pada kemuliaan. Jalan inilah yang Paulus ngomong, latih ini terus menerus. Buat ini terus-menerus dalam pikiran saya dan saudara supaya ini bisa menjadi budaya, menjadi kehidupan yang kita buat. Menjadi kehidupan yang muncul dalam kehidupan kita semua. Tidak ada kemuliaan memang tanpa salib. Gak pernah ada kemenangan tanpa peperangan. Gak pernah ada kenikmatan tanpa sebuah perjuangan. Ada satu komika namanya Rahim Laode. Kalau saudara tahu dari Indonesia Timur. Itu muncul di Instagram beberapa kali. Dia punya pemikiran bagus. Masih ada orangnya sampai sekarang. Dia berkata dengan sangat bagus buat saya, itu harusnya menjadi peringatan buat kita semua. Dia bilang begini, pilihan-pilihan mudah yang kita buat hari ini, itu seringkali yang membuat hidup kita lebih susah di masa yang akan datang. Contohnya, rebahan lama-lama ya, gak main Netflix kan, nonton terus lama-lama, kan mudah terus kayak begitu kan. Tapi itu kan yang membuat kehidupan menjadi lebih sulit di masa yang akan datang. Betul gak? Saudara malas-malasan hari ini kan kemudian akan menjadi lebih sulit di masa yang akan datang. Tapi justru kata dia, ketika pilihan-pilihan yang sepertinya sulit hari ini kita buat, itu yang membuat kehidupan jauh lebih mudah di masa yang akan datang. Iya enggak? Iya dong, pilihan-pilihan mudah seringkali kita buat hari ini itu yang membuat hidup kita mungkin di waktu yang datang menjadi lebih susah. Kalau kita malas-malasan hari ini kan itu yang membuat hidup kita di masa depan akan menjadi susah. Tapi sebaliknya kalau kita mau belajar hari ini, kemudian mau belajar hari ini, bekerja dengan keras hari ini, itu yang membuat kehidupan kita menjadi lebih gampang di masa yang akan datang. Dari mana kemudian kita memulainya? Pikiran Kristus yang merendahkan dirinya seperti kayak gini. Filipi pasal yang kelima tadi ayat yang ke... Filipi 2 tadi ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Enggak dalam hidupmu sendirian. Enggak dalam hidupmu masing-masing. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama itu pertama kali ada di mana sih Pak? Bu? Di keluarga. Mau belajar bagaimana melayani, saudara harus mulai dari keluarga. Woi pria, kita nih paling sombong saya akuin. Makhluk yang paling sombong yang ada di dunia. Betul ibu-ibu? Gak ada yang ngaku kelihatan ibu-ibu karena takut uang belanjanya akan dikentet kelihatannya ya. Oh iya, kita kan pria memang, saya harus akuin sebagai pria, kita adalah makhluk yang paling sombong. Oh, kita dipanggil untuk pertama untuk melayani dalam keluarga seperti yang Yesus inginkan. Saya suka dengar ada beberapa teman kalau urusan kerjaan, suami, gue pokoknya urusannya kerjaan. Kalau urusan di rumah tangga, nggak bisa. Keluarga pernikahan itu kan cuma dua-duanya dong, pria dan wanita, suami dan istri, nggak bisa Pak. Kita harus dipanggil untuk melayani sebagai pria. Untuk melayani keluarga kita, untuk melayani istri kita, bukan sekedar nafkah buat mereka, tapi untuk memperlengkapi mereka, untuk kita sama-sama berdua bisa tumbuh bersama dalam keserupaan Kristus. Kita dipanggil pria untuk melayani istri kita, untuk melayani anak-anak kita. Kali kan kita kalau di rumah, karena kita pria kepala keluarga, yang lain hormati gua dong, ntar dulu. Panggilan pertama kita seperti yang Yesus inginkan, pria kita laki-laki sebagai suami harus melayani keluarga. Bukan sekedar dengan nafkah loh, tapi juga dengan semua yang ada dalam kehidupan kita, ngatur keluarga, itu kan perlu kita para pria. Kemarin saya dapat dari CNBC tulis sebuah survei. Ada satu psikolog namanya John Gottman. Dia tulis bukunya What Predicts Divorce. Apa yang memprediksi perceraian itu terjadi. Ada empat penyebab perceraian dalam rumah tangga, yakni penghinaan, kritik,
sifat defensif dan stone walling. Walling, saya belum tahu tuh yang stone walling apa. Jawaban ini ternyata, survei ini didapatkan setelah dia melakukan penelitian 40.000 pasangan selama 50 tahun. Jadi selama 50 tahun 40.000 pasangan itu dilihatin sama dia. Dan apa yang menyebabkan perceraian? Dari keempatnya itu ini, prediktor atau penyebab terbesar dari sebuah hubungan yang gagal adalah penghinaan. Maksudnya penghinaan adalah apa? Penghinaan itu, gini kata dia, penghinaan itu akan bermuara menjadi perkataan yang negatif. Ia mencontohkan, misalnya tindakan terus menyela pasangan dengan tidak sopan. Merasa bahwa mereka lebih pintar atau lebih baik sementara yang lain merasa direndahkan atau tidak dicintai. Kita nggak dipanggil untuk kayak begitu, Pak. Kita sebagai pria, sebagai wanita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai orang tua dipanggil untuk melayani pertama dalam keluarga. Ya? Setuju para pria? Bapak ibu kalau nggak harus ikut, kalau nggak bapak-bapak harus ikut strongman kelihatannya aja. Ya? Ada di sini ada Pastor Jo dengan strongman community kan bicara mengenai itu. Bagaimana kita pria harus melayani keluarga. Saudara nggak akan pernah bisa berdiri di sini kemudian bisa melayani dengan baik atau melayani dalam pelayanan-pelayanan di luar itu kalau pelayanan dalam keluarga kita abaikan. Tindakan yang Yesus lakukan dengan melayani itu dimulai hidup bersama yang pertama berbicara mengenai keluarga. Waktu pandemi awal tahun 2020 saya masih ketika itu kan lockdown semua. Gak ada yang buka, semua pasar buka, gak ada yang buka, toko restoran semua pada tutup. Dan karena gitu kan kita kebanyakan suka masak di rumah, betul nggak? Iya, ibu-ibu kan kemudian karena nggak ada restoran yang buka suka masak. Jadi sementara gitu saya ini cerita kemudian dalam waktu-waktu yang lalu itu istri saya juga kemudian suka masak. Satu kali kemudian beberapa kali sementara dia masak, saya lagi WPDA sendiri. Jadi sementara saya WPDA kemudian udah lagi asik-asik banget WPDA, kemudian dia manggil, "Dek, tolong ambilin garam." Lagi WPDA. Bayang yang mengambilin garam, ya oke lah sekali kemudian 2 kali ya saya ikutin juga. Karena itu kan beberapa hari lamanya. Ya terus kemudian dan itu terjadi beberapa kali. Mau ambilin piring kah, ambilin apa kah. Ada satu titik kemudian saya bilang ini udah gak rohani lagi nih Tuhan. Ini udah lagi WPDA. Saudara bayangin saya sedang udah mau nyampe sedikit lagi ke surga. Suruh turun untuk ambilin panci. Sama istri saya ibaratnya. "Deh tolong ambilin dong kayak begini." Kayak gitu ibaratnya. Saya udah dengan semua konsep khotbah yang saya sudah susun rapi di kepala. Harus ditengking kelihatannya. Gak harus ditengking lah ibaratnya harus dikasih tahu. Jadi ketika kemudian dia minta tolong, satu kali dia minta tolong. Dia ganggu banget lagi WPD ya. Saya udah kemudian bangun, Tuhan ini udah gak benar. Ini udah gak benar. Gak rohani banget istri saya. Orang mau mendekat pada Tuhan, kok sekarang jadi mendekat pada penggorengan. Ibaratnya kan kemudian ngambilin minyak goreng. Sangat-sangat gak bagus. Kemudian ketika saya kemudian bangkit, bangun. Untuk sekalian mau khotbahin dia lah sebetulnya. Mau khotbahin dia, tiba-tiba kemudian Tuhan ngomong gini, yang salah tuh lu loh. Lah kok yang salah aku sih Tuhan. Ya, kalau dia minta tolong sesuatu, artinya dia sedang butuh. Dan itu di luar kesanggupannya. Tolong. Wah, yang kedua, kalau memang mau WPDA, bangun lebih pagi. Dari saat itu saya nggak tengking istri saya, justru istri saya mungkin yang tengking saya kelihatannya. Enggak, maksudnya dari situ kemudian saya belajar. Yang tadinya kita pikir, ini. Enggak, ada saatnya saudara harus melayani dalam keluarga loh. Ada saatnya saudara harus melayani sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Harus. Yang pertama kemudian berbicara mengenai karakter itu harus muncul. Dalam hidup bersama sebagai keluarga. Dalam pekerjaan itu yang nomor 2. Ya, karakter ini juga harus muncul dalam pekerjaan. Kita sedang berbicara mengenai Come on Bethlehem. Yang ketiga berbicara mengenai pelayanan di gereja. Saya pakai pin asyir, karena hari ini harusnya jadi asyir. Karena kebetulan dikasih jadwal khotbah, kalau ditanya pelayanan kamu apa ya, pelayanan saya asyir. Iya, asyir. Saya cerita buat saudara kan, saya waktu asyir pernah diomelin loh. Di bawah waktu pandemi. Saya kan pernah ngomong buat saudara. Karena waktu itu kita harus datangnya dengan vaksin 1-2 lengkap. Ada yang gak datang vaksin 1-2 lengkap diomelin. Gereja nyusahin banget sih, orang mau ke gereja ya susah. Majelis gereja diomelin. Masuk surga tuh orang, pasti ya gak ada hubungannya sebetulnya sama marahnya. Tapi ya itu, saya dengar cerita teman-teman saya di asyir parkir itu hebat-hebat banget. Bayangin asyir parkir diajakin berantem. Hanya karena gak kebagian parkir. Wah itu kan kelewatan banget. Saya rasa di sini gak ada yang ngaku maksudnya memang gak ada yang ngaku kalau di sini. Karena kan pasti malu kalau untuk ngaku kayak gitu. Asyir parkir juga mereka orang-orang hebat loh. Yang bantu saya dan saudara untuk parkirin mobil. Masa harus diajakin berantem sih? Hah? Kasih tepuk tangan boleh buat asyir parkir. Asyir parkir, mantap. Ada Ius di sana. Iya. Bagaimana, nih,
Bagaimana kita mungkin menghargai, menghormati orang-orang yang sepertinya kelihatan kecil di mata kita. Itu menunjukkan siapa kita sebenarnya loh. Iya, kalau Anda nggak pernah menghargai orang-orang yang kelihatannya kecil, jangan harap Tuhan akan percayakan hal-hal besar dalam hidup saya dan saudara. Gak akan pernah. Gak akan pernah. Come on Bethlehem tuh berbicara layani di gereja. Sama-sama layani di gereja. Ada begitu banyak, saya nggak tahu ada berapa puluh pelayanan yang sedang dibuka gereja. Kalau ada waktu kemudian datang untuk melayani di gereja. Kemudian berbicara gereja, itu berbicara mengenai gereja. Yang keempat juga kemudian melayani di marketplace, melayani di masyarakat. Martin Luther King tulis sebuah quote yang sangat bagus. Everybody can be great because everybody can serve. Setiap saya dan saudara tuh bisa jadi orang besar, iya. Bisa jadi orang hebat, iya. Karena apa? Karena setiap kita bisa melayani. Melayani di keluarga, melayani di masyarakat, melayani di marketplace, melayani di gereja. Kita semua bisa menjadi orang hebat, menjadi orang besar. Oh, karena apa? Karena kita semua bisa melayani. Ambil jalan yang ini. Jangan jalan yang ini. Tapi ya terserah Bapak Ibu sih ya. Kalau mau ambil jalan yang ini juga boleh gitu ya. Kalau kita lebih baik kita ambil jalan ini karena Tuhan memberikan sebuah teladan. Satu-satunya di Alkitab yang Yesus berkata gini, teladani aku. Seperti aku mencontohkan ini adalah waktu dia basuh kaki murid-muridnya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat banyak mujizat, dia gak berkata kepada murid-murid, contoh pelayanan kesembuhanku. Contoh waktu aku bangkitin orang mati, enggak. Tapi waktu dia basuh kaki murid-muridnya, setelah itu kemudian dia berkata gini, seperti aku melakukannya buat kamu, teladani ini, layani yang lain. Itu kan yang harusnya menjadi panggilan saya dan saudara. Melayani seperti melayani yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia. Martin Luther katakan bahwa everybody can be great because everybody can serve. Cornelius Swing bilang sebuah perkataan yang sangat bagus buat saya secara pribadi. Dia bilang kalau satu-satunya cara untuk memperbesar kapasitas hidup, kapasitas hati kita adalah dengan cara melayani. Gak ada yang lain. Saudara gak bisa datang ke sekolah untuk memperbesar kapasitas hati dan hidup saudara. Saudara gak bisa bayar pakai duit apapun. Satu-satunya cara untuk memperbesar kapasitas hati dan kapasitas hidup kita. Itu cuma dengan cara melayani. Karena Yesus buktikan. Dia naik ke atas setelah dia turun ke bawah. Satu-satunya jalan untuk naik ke atas adalah dengan turun ke bawah. Kalau saudara suka dengan proses yang kayak gini, percayalah. Waktunya akan datang, Tuhan akan naikin kita ke atas. Kita kepengen naik ke atas tanpa ininya. Sementara Tuhan berbicara, kalau kamu mau menjadi besar, layani seorang akan yang lain. Saya selesai dengan hal ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Pemain musik boleh? Matius 26, ayat 26 dan 27. Ini buat saudara dan saya semua. Tidak demikian di antara kamu. Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak demikian di antara kamu. Hei Bethlehemers. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia menjadi hambamu. Yang ngomong bukannya nabi hebat. Yang ngomong bukannya orang filsuf terkenal. Yang ngomong namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang dia buktikan turun dari sorga. Mati disalib, kemudian dimuliakan. Yang ngomong adalah gini bahwa barang siapa mau jadi besar di antara kamu, hendaklah dia yang menjadi yang terkecil di antara kamu. Kalau kamu menjadi yang terkemuka, hendaklah dia menjadi pelayan. Kiranya attitude ini, prinsip pemikiran ini, yang saya dan saudara harusnya pegang dalam kehidupan. Mulailah dengan keluarga saudara. Kemudian mulai dengan pekerjaan, mulai dengan gereja, kita ada di Come on Bethlehem, mulai ada di masyarakat. Karena yang terjadi di masyarakat, arogansi yang terjadi di luar, itu semuanya bermasalah, bermuara pada satu hal. Karena mereka gak pernah dididik untuk melayani dalam keluarga. Hari ini biar kita datang pada Tuhan. Mengambil sebuah komitmen kembali, kalau Yesus mengambil langkah yang model kayak begini. Kita yang sebagai hamba, sebagai guru, sebagai murid-murid Yesus, adalah terlebih penting untuk kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus.